Halo semua, kembali lagi bersama saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang AFF lagi. Jadi sebelumnya saya mengucapkan selamat bagi timnas Indonesia masuk ke semifinal, jadi lolos dari babak grup. Ya walaupun sebagai runner tapi at least tak apa-apa lah, setidaknya kita tidak tersingkir di babak grup. Tapi itu belum cukup, berarti kita harus nanti melangkah lebih jauh lagi. Semoga nanti kita akan ke babak semifinal. Tapi sebelum itu saya akan membahas dulu gimana satu pertandingan, yaitu Filipina lawan Indonesia. Jadi ya dari awal sih sebenarnya ini sudah diharapkan menang, apalagi Filipina kan kualitasnya di bawah kita gitu. Walaupun pernah ngalahin kita juga kalau nggak salah Filipina, tapi kita secara kualitas pemain masih di atas lah. Di menit-menit awal itu dapat beberapa peluang tapi gagal, yang agak menjanggalkan ya si Sadil. Jadi dia bawa sendiri bola dari sisi kanan, dia langsung tendang, padahal sudutnya itu sempit. Jadi dia berusaha nendang, ditangkap kiper. Witan itu kalau kalian lihat pergerakannya itu dia kayak meminta bola gini, karena dia dalam posisi kosong, tapi saat itu nggak kasih. Saat itu malah nembak dewek. Itu yang harusnya tidak boleh kayak gitu pemain timnas. Karena harusnya dia berjuang bagi tim, bukan untuk diri sendiri. Kemudian pulang lagi tapi gagal. Sempat hampir yang deg-degan itu Filipina itu hampir cetak gol. Jadi kaptennya Filipina, aku lupa siapa, Rasmussen aku lupa namanya siapa. Itu bukan Rasmussen, siapa itu. Berarti dia dari lini kedua, jadi dari luar kotak penalti dia menendang bola. Nadeo itu posisinya agak maju. Jadi pas menendang, pemain Filipina kaptennya ini menendang, ngechip itu hampir gol. Jadi syukurnya Nadeo cukup tinggi, lompatannya cukup oke, jadi dia berhasil menangkis tembakan itu. Kalau kipernya kayak Hobbit bisa gol itu. Dan akhirnya syukur Indonesia bisa cetak gol duluan lewat throw ini pertama kan. Jadi Arhan ini emang dia kekuatannya itu di lemparan dalam itu sangat kencang dan sangat kuat lah, bukan kencang sih enggak, tapi kuat sampai jarak jauh, dan di heading sama Dendi dan ke sisi pojok kiri kanan gawang dan gol. Itu gol yang cukup bagus sih dari sebuah set play bola mati gitu. 1-0. Kemudian Indonesia dapat lagi beberapa peluang tapi gagal, dan kemudian di menit 30-40 ya aku lupa, itu kombinasi antara si Sadil sama si Marcelino bisa cetak gol, dan Marcelino cetak gol. Ini rasanya dia jadi itu ya, Marcelino itu dia baru 18 tahun, jadi mungkin dia cetak gol termuda di AFF. Mungkin aku belum lihat datanya sih, tapi mungkin salah satu yang termuda lah, kalau bukan yang termuda, salah satu yang paling muda lah yang cetak gol di AFF. Karena aku jarang lihat main 18 tahun bisa cetak gol di turnamen besar. Itu akhirnya Sadil berguna juga. Sadil setelah dia bahwa di awal-awal tadi nendang dewek jadi beban, akhirnya bisa kasih asis lah ke Marcelino dan cetak gol. Seolah-olah kayak Marcelino kayak, oh ini loh pemain senior, saya ajarin finishingnya bener itu kayak gini. Soalnya finishingnya Marcelino itu bagus juga, jadi dia dari luar kotak penalti juga, dan di pojok kanan gawang juga itu susah bagi kiper manapun. Sempat kena tiang sih, tapi masuk gawang. Itu gol yang cukup bagus. 2-0. Halftime babak kedua pemainnya sudah mulai menurun. Spaso dimasukkan, yang lain beberapa pemain juga dimasukkan kayak Kambuaya kalau nggak salah, apalagi Kambuaya aku lupa. Kambuaya itu starter kalau nggak salah, aku lupa. Jadi ada berapa lagi? Egy Sadil diganti Egy. Yang lucu ini, Sadil diganti Egy itu pemain egois diganti pemain egois juga. Itu yang bikin ngakak. Karena Egy ini juga kayak kalau misalnya dia tuh kalau lihat pegang bola itu nggak lihat yang lain. Jadi dia tuh kayak coba berusaha dribble dewek, tembak dewek, cetak gol dewek. Jadi dia tuh kayak ngejar rekor pribadinya. Padahal kalau bermain untuk timnas, apalagi untuk timnas ya, tidak boleh bermain individual, harus bermain kolektif demi kepentingan tim nasional gitu. Dengan cara ini kita bisa berprestasi, dengan cara main secara tim bukan secara individu. Kelihatan banget bahwa Indonesia itu egois, ditambah lagi banyak salah passing. Lalu saya juga barusan lihat di data, itu akurasi passing Indonesia itu cuma 78%. Itu sangat kurang bagi tim
yang tim besar tanda kutip di Asia Tenggara, at least harusnya 80 lah atau 85. Ya 80 kurang juga 85 ya, mungkin 90 bahkan. Jadi harus tinggi. Ini buktinya kalau kita salah passing itu bahkan nggak berhasil sama Filipina 70% juga. Dan Filipina malah di babak kedua berhasil cetak gol lewat si Kasmus kalau nggak salah namanya. Heading. Ya itu mungkin agak kayak kesalahan backnya juga. Jadi si Fakhruddin juga cuma lihat doang bolanya. Mungkin karena faktor umur juga dia nggak lompat. Dan ya belakangnya backnya itu siapa ya? Rizky Ridho kalau nggak salah juga. Dia nggak bisa jaga pemain Filipina dengan baik, makanya dia bisa heading ke pojok kanan gawang juga. Kasih tempat favorit itu pojok kanan gawang ya. 3 gol itu semua di pojok kanan gawang semua, baik di Indonesia maupun di Filipina. Jadi ya, dan ini tragisnya juga kan Indonesia kan sebenarnya butuh 1 gol lagi untuk apa itu, atau 2 gol lagi ya untuk supaya bisa jadi juara grup. Tapi ternyata malah kebobolan 1, jadi ya sudah fix runner up. Apalagi Thailand menang 3-1 lawan Kamboja. Jadi ya Thailand runner up, Thailand juara grup walaupun poin sama kayak Indonesia, tapi mereka unggul efektivitas gol karena mereka cetak gol lebih banyak dan goal difference lebih bagus, 11-9 punya Indonesia. Ya Indonesia menang 2-1. Ya ini ugly win, ini betul-betul apa ya istilahnya, menang tipis dan ini tidak memuaskan jelas. Masih banyak hal yang harus dibenahi. Apalagi di semifinal nanti kita bakal lawan Vietnam. Vietnam ini bukan yang gampang untuk dikalahkan, apalagi kalau nggak salah pelatihnya siapa itu, Park Hang-seo itu sempat berapa tahun itu dia nggak terkalahkan di kompetisi Asia Tenggara gitu. Jadi ini tim kuat Vietnam. Berarti kalau Indonesia mau bisa melangkah ke final, setidaknya itu harus berbenah betul-betul pemain harus bermain secara tim, determinasi tinggi apa. Karena kalau lawan Filipina kemarin ya mungkin karena lawannya yang lemah atau apa, jadi pemain Indonesia kayak gas berapa niat main gitu. Jadi, kalau lawan Vietnam nggak boleh kayak gini. Kalau lawan Vietnam kayak gini pasti kalah. Jadi nggak boleh egois, nggak boleh, harus finishingnya harus dibenahi, ya passing juga dan lain-lain. Jadi detail-detail itu harus diperhatikan supaya ya kasian juga kalau Sintayong apa itu pemainnya nggak bisa finishing, nggak bisa, kalau sebenarnya salah passing kan nggak bisa salin pelatihnya juga. Jadi pemain juga harus berbenah gitu, harus membantu pelatihnya juga karena pelatihnya sudah menerapkan sistem yang terbaik bagi pemain dan sudah peduli sama pemainnya gitu. Ya juga ini sedikit juga, jadi aku selain FF ya juga membahas tentang ya kelucuan di sepak bola Indonesia. Jadi ini di liga ya, jadi at least aku lihat di berita ya itu ada 2 di sosial media yang beredar itu dua kali kejadian unik. Jadi 1 gol itu jelas-jelas offside, jelas onside, nggak offside dianggap offside. Padahal itu jaraknya itu sudah pemainnya itu sudah di belakang pemain lawannya, ini di belakang defender orang terakhir lawan ini sudah berapa meter, tapi dianggap offside. Ya mungkin gak ada VAR juga, tapi ya harusnya hakim garis dia bisa lihat lah. Itu parah sih kalau lihat. Yang kedua itu berarti penalti. Jadi aku ya juga baru nyadar kalau mungkin sudah lama ya ini. Jadi panelnya itu pergantian pemain itu kalau seingatku itu pas Persis Solo, pertandingan Persis Solo lawan siapa gitu. Jadi Persis Solo mau ganti pemain, nomornya kebalik. Jadi harusnya nomor kalau nggak salah 99 jadi 66. Nomor 6 jadi 99. Jadi kebalik, 70 pun kebalik. Jadi parah sih. Kayak kalau kita sepak kita masih tertinggal secara fasilitas apa gitu. Kalau yang lain kalau di luar sudah pakai LED. Mungkin karena kita masih kurang dana mungkin. Dan juga apa itu tuh ngakak sih maksudnya. Itu saya pemainnya pun kayak Pak Wasit balik, bukan kebalik, itu bukan cuma sekali, 2 kali kebaliknya. Jadi apa lucu sih. Dan yang ketiga yang gak menyedihkan ya supporter Indonesia pas di AFF ini terakhir. Jadi pas di AFF itu ada 2 kejadian. Jadi satu supporter itu ngambil bendera Thailand. Jadi ada 1 supporter yang merobos ke pendukungnya Thailand dan diambil bendera Thailand. Aku lihat di sosial media itu juga. Ya kamu itu nggak bagus, itu harus walaupun Thailand itu lawan tapi harus menunjukkan sportivitas lah. Sportivitas itu benar, sebab harus hargai juga tim pendukung tim lawan gitu. Nggak bisa karena nasionalis jadi apa itu menghujat atau apa gitu, meneror tim lawan gitu. Kemudian juga ada 1 supporter yang sangat
ya kalau tak bilang norak sih. Jadi dia berdiri di atas speaker, bahaya loh, speaker loh. Di tengah tadi kan dia ada tribun penonton, di depan itu ada speaker, dan apa itu orangnya berdiri di situ, itu sampai penonton lainnya itu menghujat, jadi kayak menghina itu, kayak mungkin bilang, aku nggak tahu mereka bilang apa ya supporter, tapi mungkin supporter bilang norak lu ke speaker, ngapain lu berdiri di speaker, habis itu cepat dilempari botol juga. Akhirnya dia karena nggak mau turun dari speaker itu, dipaksa turun sama, jadi di belakangnya itu kan ada penonton, itu ditarik bajunya, turun, namun turun. Akhirnya sempat cecok sama supporter, tapi syukurnya masih bisa berakhir damai ya. Ini kelakuan supporter ya. Salah satu kenapa sepak bola Indonesia nggak maju ya mungkin karena supporternya juga kurang. Jadi bukan hanya pengurus sepak bolanya yang kurang ya, tapi soalnya PSSI mungkin apa ya, kalau 50-50 lah. Jadi ketuamunya oke, cukup lumayan, aku bukan baser ya, aku kalau ada organisasi oke, cuma ya memang harus benar, tapi juga bukan cuma pengurusnya yang sepak bola harus diubah. Intinya adalah bukan cuma pengurus sepak bolanya, tapi juga supporternya juga harus menjaga ketertiban di stadion ya juga, dan jangan norak kalau di stadion. Nasionalis boleh, mendukung timnas boleh, nyanyi boleh, apa boleh, tapi jangan melakukan hal-hal yang kayak tadi, yang apalagi yang bahaya kayak tadi. Kalau dulu kan kayak lain flare apa, kalau sekarang kayak yang tadi, yang di atas, berdiri di atas speaker apa, mengambil bendera tim lawan, itu kan sudah betul-betul mencoreng nama Indonesia di mata luar gitu. Dan juga meneror pemain Thailand, lempar batu itu kan tidak boleh, harus tetap jaga sportivitas, tetap hargai lawan lah gitu sih. Nasionalis boleh, tapi jangan sampai mempermalukan nama Indonesia di mata luar gitu. Ya itu aja sih dari saya ya. Aku harap semifinal ini Indonesia bisa menang dan bisa, ya aku sih harap juara, tapi ya satu step by step dulu lah. Sekarang fokus semifinal dulu aja, nggak usah mikirin juara dulu, banyak karena harus dibenahi. Itu saja sih dari saya, terima kasih sudah menonton.